Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah menghadirkan saya di sini karena ini forum yang sangat luar biasa ya. Saya sangat menikmati mempelajari apa namanya keterkaitan psikologi dengan AI. Dan ini juga sebenarnya sehari-hari kita apa namanya kita apa terlibat di situ ya, berinteraksi itu sangat sangat sehari-hari, bahkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kan teman-teman akan menggunakan beberapa artificial intelligence. Jadi meminta bantuan sebuah device untuk membantu mikir gitu ibaratnya kan gitu. Karena ini kecerdasan buatan. Jadi seperti apa namanya membantu kita menyingkirkan ruang-ruang penuh di dalam kepala gitu ya untuk apa namanya lebih bisa digunakan informasinya gitu ya. Nah, terkait dengan acara siang hari ini, pagi menjelang siang ini, ada 3 hal yang diminta oleh panitia untuk saya memberikan pandangan gitu. Yang pertama terkait dengan psikologi dan artificial intelligence, bagaimana kedua ilmu ini terintegrasi, kemudian urgensi dari pemanfaatan AI-nya, serta disrupsi. Yang sebenarnya tadi pertanyaannya sudah sangat banyak juga ada di chat gitu ya, dan itu berkaitan dengan apa yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Wawan tadi dari sisi teknis, dari sisi keilmuan apa namanya elektronika komputasi gitu ya. Dan ini kita dari sisi social science-nya. Dan bagaimana kemudian psikologi dan artificial intelligence ini ternyata bisa saling terintegrasi. Nah, kalau kita lihat dari pengertian psikologi itu sendiri ya. Jadi kalau kita bicara psikologi, itu psikologi ini memang ilmu tentang mental, tentang pikiran, dan tentang perilaku manusia. Kalau dikatakan mental, mental itu sesuatu yang mungkin kita agak susah untuk kemudian secara apa namanya pasti menyebutkan kategorisasinya kalau tidak dibantu identifikasinya melalui ilmu psikologi gitu ya. Bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia merasa, dan bagaimana manusia bertindak itu dikendalikan oleh sistem saraf pusat sebenarnya. Jadi secara biopsikologi, sistem saraf pusat kita itulah sebenarnya pusat dari kecerdasan manusia kan kayak gitu. Nah, ini yang sebenarnya mulai dari definisi itu saja sebenarnya peran AI itu sudah bisa di apa namanya diintegrasikan gitu ya. Karena kecerdasan yang disasar oleh artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan gitu ya. Jadi eh, pusatnya kesadaran ada di sistem syaraf pusat, pusatnya berpikir, merasa dan bertindak itu tadi yang kemudian akan di apa namanya di delivery ke seluruh bagian tubuh manusia nanti akan menjadi sebuah gerakan atau sesuatu yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, ini artificial intelligence dari pengertian dari psikologi yang belajar mental itu tadi pun sudah sebenarnya sudah sangat dekat gitu ya, bisa ibaratnya bisa saling berkolaborasi gitu. Nah, kemudian hal lain yang berkaitan dengan ilmu psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa, psyche. Ada yang beberapa ahli itu mengatakan mental dan jiwa ya samalah gitu. Tetapi in spesifik sebenarnya kedua hal ini agak punya penjelasan masing-masing gitu ya. Yang mental itu mungkin bisa dibantu oleh kecerdasan tadi itu karena sifatnya yang kognitif gitu ya, berpikir, merasa dan bertindaknya pun dipengaruhi oleh sistem saraf pusat. Tapi ketika itu psyche atau jiwa, itu sifatnya keseimbangan emosional, spiritual dan sosial. Yang ini mungkin masih menjadi PR buat artificial intelligence untuk bisa terintegrasi ke situ. Bagaimana membalancing emosional, spiritual dan sosialnya individu. Bagaimana bisa menggantikan human interaction itu yang mungkin PR AI masih cukup besar di sana. Kalau untuk urusan mental, mungkin AI berusaha untuk mengumpulkan kode-kode perilakuan yang ada di setiap device. Jadi begitu teman-teman itu membuat semacam informasi ataupun mengirimkan sebuah pesan ataupun tulisan di apa namanya open access gitu ya, itu akan terambil. Memasukkan apapun ketika itu kemudian klik, itu pasti sudah akan diambil oleh server. Dan siapa pemilik server ini yang kemudian akan mempunyai big data tentang teman-teman. Nah, dari situ kode-kode perilakuan bisa disusun atau dibentuk. Yang tadi kata Pak
Wawan bilang itu akan dimasukkan ke dalam machine learning. Di dalam machine learning akan dilatih, di training gitu kan, sehingga kemudian akan membentuk pola-pola tertentu. Pola-pola tertentunya masih harus disupervise. Nah, kalau kita di psikologi, perjalanan seperti kecerdasan intelektual tadi itu adalah ada data-data perilaku dari manusia misalnya ya. Misalnya kita ambil data-datanya itu dari tes psikologi. Nah, dari tes psikologi kemudian data-data itu masuk ke sebuah mesin learning ibaratnya kayak gitu. Oh, masuk ke sebuah kotak besar yang di situ akan nanti kemudian kita analisis gitu kan. Data-data kemudian dianalisis, kemudian muncullah pola-pola psikogram. Nah, dari pola-pola itu sebenarnya di psikologi pun sama persis langkah-langkahnya dengan AI tadi. Ada supervise-nya. Siapa yang mensupervise? Data yang sudah dianalisis dengan software tertentu di dalam psikologi itu akan disupervise oleh psikolog kan kayak gitu ya. Jadi yang mensupervise kemudian yang menstate dan menyatakan bahwa oh ini bentuknya seperti ini. Oh ini kepemimpinannya level 3. Oh ini keseimbangan emosinya level 2 misalnya. Itu adalah dari pertimbangan supervise tadi. Supervise yang artinya di situ adalah psikolog-psikolog yang kemudian me, me, ibaratnya ngecap gitu ya. Oh, oke, berarti yang indikator kayak gini-gini ini namanya keseimbangan emosi level 2. Kalau yang kayak gini-gini namanya keseimbangan emosi level 3. Nah, tinggal nanti dapat 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 kodenya. Nah, itu sama persis. Nah, dari situ kemudian oh sudah dapat ini malnya ibaratnya gitu ya, malnya. Jadi ini menjadi kamus eh, dari perilaku yang nanti ketika kemudian kita melakukan pengetesan gitu ya, itu sudah tidak lagi membaca data dari yang kita tes, tetapi kita sudah bisa langsung melihat kamus. Kalau melihat ada orang dengan perilaku kayak gini, oh itu yang kemarin hasil dari supervise-nya itu masuk level 2. Oh ya oke, ini kayak gini level 2. Nah, jadi hampir sama persis eh, prosesnya gitu ya dari kecerdasan buatan dengan bagaimana kemudian aktivitas di pemeriksaan psikologi itu bisa dibikin model AI gitu. Sehingga dari kita melihat perilaku individu tertentu, itu kalau kita kemudian sudah punya panduan kamusnya tadi, oh kalau yang kayak gini, nampaknya ini ke penilaian yang ini. Itu karena kita sudah punya supervise-nya tadi gitu. Nah, ini yang mungkin bisa diintegrasikan ya, dikolaborasikan antara psikologi dengan AI. Kita punya banyak sekali data-data pemeriksaan psikologis. Data-data ini bisa kemudian diolah gitu, diolah, dicari kode perilakuannya dengan menggunakan machine learning tadi. Nah, itu pernah juga dilakukan di UPKM waktu itu ketika saya ada di sana itu mensuper mengumpulkan data-data pemeriksaan kepribadian waktu itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan pola-pola kepribadian. Nah, memang itu PR yang cukup butuh komitmen ya. Komitmen banyak, nggak hanya komitmen dari sumber daya manusianya, tetapi juga supporting sistemnya juga perlu ada komitmen di situ. Sehingga karena memang ini aktivitas risetnya juga cukup detail ya. Sehingga masih tahap inisial lah, belum kemudian sampai ke sesuatu yang sifatnya bisa dikonsumsi oleh publik gitu. Sehingga memang ini masih perjalanan penelitian. Nah, itu salah satu contoh gitu ya, ketika kemudian psikologi bisa terintegrasi dengan artificial intelligence untuk melihat tadi itu identifikasi perilaku itu menggambarkan sebuah perilaku apa gitu ya. Nah, ini AI sendiri kan sebenarnya sistem kecerdasan yang berbasis algoritma. Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas. Dan itu dapat melakukan tugas manusia di berbagai bidang. Ini saya ambil contoh aja ada beberapa bidang kesehatan, pertanian, konstruksi gitu ya. Yang di luar psikologi ternyata banyak juga gitu. Artinya semua bidang itu sekarang membutuhkan bantuan AI untuk mempercepat pengambilan keputusan. Jadi kalau tadi di akhir diskusi dengan Pak Wawan tadi adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan, kalau boleh saya sederhanakan ya. Artinya pada akhirnya kalau kita bicara tentang psikologi, pengambil keputusan tertinggi di dalam menilai atau mengevaluasi kondisi psikologi seseorang itu adalah psikolog memang. Jadi psikolog itu adalah orang yang sudah tersumpah, certified, dan juga memegang teguh kode etik sehingga pengambilan keputusan apakah
profil seperti ini adalah menggambarkan yang bersangkutan, itu ada di psikolog. Dan nanti dalam rangka membantu untuk membangun profil dalam rangka pengambilan keputusan itu bisa dibantu dengan AI. Siapa yang bisa menjalankan AI? Siapapun. Nanti yang menguasai itu bisa menjadi sumber apa namanya ya membantu para psikolog mengambil keputusan. Nah, ini yang terjadi ya sampai saat ini eh, yang terjadi demikian. Jadi AI sangat membantu para psikolog untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Nah, kalau dilihat dari tren ini saya ambil dari jurnal Scopus. Artinya mungkin ada beberapa yang sebenarnya banyak di Indonesia dan saya juga yakin banyak karena kemarin ketika kita melakukan ada semacam saya membawa mahasiswa berkompetisi waktu itu juga mengambil topik psikologi dan AI itu banyak membaca artikel-artikel populer dari Indonesia, jurnal-jurnal yang dari Indonesia itu banyak sekali. Nah, ini kebetulan karena ini mahasiswa MAPSI, saya coba untuk ngambil yang terindeks Scopus. Jadi dari 4.597 yang terindeks itu, yang berbicara tentang artificial intelligence, ketika in spesifik saya cari untuk yang di bidang psikologi itu ada 270. Dan itu dari tahun 1978. Hingga sekarang tahun 2024 itu juga sudah ada. Nah, di tahun yang menarik adalah ternyata sejak 1978 itu sudah mulai ada perdebatan terkait dengan prinsip etik dari pemanfaatan AI. Jadi udah lama sekali ya ini. Ternyata dari awal munculnya artificial intelligence itu di tahun 1978 apa namanya jurnal itu terbit itu berisi pembahasan tentang ya pro dan kontra tentang artificial intelligence dalam apa namanya membantu dalam proses ini ya apa namanya kehidupan manusia gitu. Nah, itu sudah mulai ada perdebatan di situ. Lalu kemudian tahun berikutnya mulai 90-an itu masuk riset-riset kognitif. Jadi psikologi dan AI fokusnya lebih kepada kognisi, sensori, memori dan segala macam. Kemudian mulai di 2013 ke atas itu cyber psikologi masuk. Karena mungkin waktu itu sudah mulai ada sosial media segala macam ya, jadi sudah mulai open gitu ya, terbuka gitu. Nah, kemudian berlanjut ke emosi, gerakan gitu kan, bahasa. Kemudian di atas 2015 yang saya baca dari beberapa jurnal itu sudah mulai banyak artikel tentang kesehatan mental, anxiety, depresi, post traumatic syndrome dan segala macam. Kemudian juga ada di assessment juga ketika mau melakukan proses rekrutmen dan juga proses promosi pegawai itu bagaimana apa namanya si AI ini bisa membantu untuk menggali datanya. Itu ternyata juga sudah ada. Kemudian gangguan perilaku sendiri juga di situ apa namanya sudah mulai muncul publikasinya. Kemudian cyber health itu juga sudah banyak sekali apa namanya dampak dari uh, apa namanya media-media ya terhadap kesehatan gitu. Nah, itu ternyata juga marak. Kemudian di 2020 ke atas itu apa namanya sangat sangat masif perkembangannya ya. Itu dari 2020 sampai 2024 aja yang spesifik di bidang psikologi gitu ya. Ini psikologi ilmu murni gitu ya. Belum lagi kalau psikologi terapan gitu ya. Ini 137. Itu ada banyak artikel yang mengaitkan dengan kesehatan mental. Karena memang sampai sekarang isu yang paling paling besar gitu ya sampai hari ini itu adalah tentang kesehatan mental memang baik di lingkungan apa namanya pendidikan maupun di lingkungan kerja maupun di masyarakat itu sendiri itu kesehatan mental itu menjadi isu yang apa namanya sangat harus mendapatkan perhatian besar dan AI hadir untuk membantu paling tidak meringankan jumlah kasus gitu ya dalam rangka memberikan pertolongan pertama gitu ya seperti yang kemarin kita riset itu memang pertolongan pertama pada kondisi psikologis. Jadi pertolongan pertama itu artinya memastikan bahwa yang bersangkutan itu jangan sampai parah dulu. Tetapi memang PFA atau psychological first aid itu kan prinsipnya link ya. Prinsipnya itu link. Jadi dia nanti setelah mendapatkan rasa kan look listen link ya. Setelah merasa didengarkan oleh si AI ini akan menghantarkan dia ke
ke psikolog ataupun ke terapis. Jadi memang AI-nya sendiri belum bisa untuk membantu menerapi. Ada yang sampai di situ. Tapi ada juga nanti AI yang bisa membantu terapi yang bisa yang biasa digunakan pada proses CBT ya. Nah, kemudian artikel tentang cyber psychology, perilaku di tempat kerja, perilaku belajar, penggunaan AI dan VR untuk konsentrasi dan kreativitas. Jadi banyak sekali akhirnya sekarang ini yang ke arah psikologi. Tapi kalau in general itu banyak, sudah banyak 4 ribuan lebih gitu ya. Tapi kalau khusus yang psikologi dasar terutama yang berkaitan dengan proses mental dan perilaku itu memang ya kalau ibarat publikasi memang yang terindeks Scopus masih sedikit. Cuman kalau yang terindeks saya yakin banyak karena pernah kita lihat. Nah, menurut teman-teman nih, seberapa penting artificial intelligence? Kalau kita lihat ada ChatGPT, ada chatbot, ada online application, ada search engine, ada virtual assistants, ada virtual reality, augmented reality. Jadi, seberapa kecerdasan buatan ini penting gitu kalau menurut teman-teman? Mungkin bisa ngechat gitu ya, apa yang kira-kira menurut teman-teman itu penting. Ya, ini ada sambil nyambung ke Amal ya. Amal tuh bertanya peran AI dalam psikologi. Nah, kalau menurut Amal nih seberapa penting nih AI kita hadirkan dalam dunia psikologi? Kata Dian penting untuk efisiensi waktu kerja. Ada lagi seberapa penting nih kita dibantu ChatGPT. Tadi kan ada isu ya, ini etiknya gimana gitu kan kalau pakai ChatGPT. Tadi penjelasan Pak Wawan sudah sangat komprehensif ya. Artinya memang ada beberapa hal yang nanti akan di slide berikutnya saya sampaikan gitu terkait dengan eh, apa namanya disrupsinya tadi. Penting untuk efisiensi biaya, bisa untuk konseling dari penilaian Antasena Dilaga, mengurangi researcher bias atau error. Penting untuk digunakan assessment. Ini penting kan? Jadi ada beberapa hal yang kemudian apa namanya bisa kita gunakan gitu ternyata kata teman-teman dan ya itu ada benarnya juga ya. Ketika kita bicara tentang ChatGPT, mungkin di dalam ChatGPT ini kan dia akan membantu kita mikir ya. Di saat kita isi pikirannya tuh penuh gitu ya, itu bisa dibantu oleh ChatGPT. Tapi sekali lagi nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan eh, artificial intelligence. Nah, kemudian chatbot. Chatbot ini sangat penting. Tadi masalah efisiensi ya. Kalau bicara masalah efisiensi, kita ini sekarang memiliki pekerjaan yang banyak misalnya dengan suplai SDM yang sedikit. Jadi eh, apa namanya eh, postur sumber daya manusia di tempat kita misalnya itu cuma sedikit, tetapi jenis layanannya tuh banyak. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dibutuhkan bantuan, namanya chatbot. Chatbot itu hadir karena kita tidak memiliki SDM lagi untuk mengerjakan itu, misalnya. Bisa jadi ke arah sana. Atau bisa jadi kita memang sebenarnya masih punya SDM-nya, tapi kok rasanya sayang kalau hanya dipakai untuk jawab gitu. Karena mesin aja bisa jawab. Sehingga akhirnya SDM ini di empower, diberdayakan untuk lebih punya eh, lebih optimal lagi potensinya. Nah, ini makanya kita butuh chatbot. Jadi hal-hal yang sifatnya bisa, yang rutin gitu ya, daily rutin itu bisa dilakukan ya. Karena memang artificial intelligence itu eh, bisa dipakai untuk efisiensi. Ada hal yang penting yang perlu kita kita apa garis bawahi ketika menggunakan artificial intelligence itu apakah ini tuh mutual gains atau sebenarnya ini conflicting gitu loh. Sama-sama dapat diuntungkan antara saya sama nanti mungkin organisasi diuntungkan dengan saya menggunakan itu atau saya diuntungkan, organisasi tidak diuntungkan. Atau organisasi diuntungkan, saya tidak diuntungkan. Itu conflicting. Nah, itu nanti harus dipikirkan terkait dengan prinsip etika ya. Nah, sehingga memang penting ya, teman-teman menjawab dengan sangat baik gitu ya. Ada yang mengatakan Luna ini tidak begitu penting karena hasil jawaban ChatGPT hanya untuk referensi saja. Oke, itu nanti akan masuk ke slide berikutnya, bagaimana sebenarnya hambatannya gitu ya. Tapi yang pertama, yang memang kita sepakati memang ini penting ketika itu bisa mutual ya, mutual gains ke
lingkungan kita. Yang pertama dia efisien, menyelesaikan tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Yang berikutnya mudah, karena mudah diakses dengan kemajuan teknologi yang ada. Lalu optimalisasi, artinya kehadirannya mampu mengaktualisasikan potensi kreatif individu. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya rutin itu sudah dibantu sehingga dia akan optimalkan potensinya ke hal yang lain. Harapannya begitu. Harapan dari eh, keluarnya artificial intelligence itu secara esensi. Nah, memang ketika menghadapi kenyataannya gitu ya, itu nanti akan ada beberapa disrupsi. Tapi sebelum ke sana, kita coba lihat beberapa peluang integrasi dengan artificial intelligence. Kalau kita bicara psikologi itu memiliki 4 setting ya. Ada setting kesehatan, ada setting kerja, ada setting pendidikan, ada setting komunitas. Bayangkan teman-teman, ketika itu ada di setting kesehatan, kasus kesehatan mental, mahasiswa dengan gangguan apa namanya emosi itu sangat banyak. Mahasiswa dengan kecenderungan untuk bunuh diri sangat banyak. Artinya kesehatan mental ini menjadi faktor kesehatan ini menjadi isu penting saat ini. Dan ketika kita bicara setting kesehatan ini sebenarnya kehadiran psikologi tidak hanya untuk yang sehat apa namanya secara mental, tetapi juga ternyata sehat secara fisik. Artinya, kesehatan dalam arti fisik maksudnya. Artinya, pada individu-individu yang memiliki gangguan fisik, itu ternyata secara psikologis juga eh, mengalami situasi yang tidak nyaman secara emosi, dan dengan bantuan artificial intelligence sebagai pertolongan pertama pada kondisi kesehatan itu bisa sedikit meringankan sehingga kemudian dia yang pada orang pada situasi yang tidak nyaman pasti akan kemana-mana pikirannya. Itu sangat wajar. Sehingga fungsi kita itu sebenarnya kan eh, apa ya, enggeret ya. Maksudnya itu memastikan bahwa dia itu berada dalam fokus and aware. Dalam bahasa psikologi sederhananya mindful ya. Jadi dia menyadari bahwa dia itu ada saat ini dan dia eh, tahu bahwa dia itu ada di mana. Fungsinya itu menghadirkan dia ada di situ. Nah, ketika kemudian sudah hadir rasa itu, kemudian dia bisa kemudian kita arahkan untuk ke profesional begitu. Nah, ini dengan bantuan artificial intelligence bisa langsung menangkap gejala-gejala yang sudah mulai bermunculan yang sangat banyak di mana kita punya keterbatasan sumber daya, dibantu dengan AI itu bisa langsung dibantu. Bahkan juga mungkin dengan ya, tele apa namanya telepon gitu, telepon untuk kemudian memberikan semacam mungkin hanya kayak model Elisa gitu ya, apa ya, kayak perempuan yang ngomong di telepon gitu. Tapi itu juga bisa membantu atau yang langsung diintegrasikan ke WhatsApp. Seperti yang kemarin diteliti oleh mahasiswa saya itu langsung diintegrasikan ke WhatsApp. Jadi sewaktu-waktu handy gitu ya, ada masalah langsung bisa ngechat. Saya sedang gini nanti uh, basisnya ini ChatGPT ya, yang di WhatsApp ini basisnya ChatGPT. Dia akan memberikan semacam eh, validasi emosi. Oh, kamu sedang sedih ya, kayak gitu. Ada kayak gitu-gitu. Terus kemudian akan memberikan validasi emosi, kemudian akan memberikan motivasi. Semangat ya, semua orang pernah mengalami hal yang sama denganmu, kayak gitu. Dan kamu adalah orang yang tangguh dan segala macam. Itu ada obrolan kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu tadi Pak Wan sudah menjelaskan ya. Itu ChatGPT ini sudah mengambil semua data-data yang ada di dunia maya ini untuk kemudian mereka bikin apa namanya ininya apa kode-kode perilakuannya sehingga ketika ada pertanyaan saya sedang sedih misalnya, dia akan memvalidasi secara emosi. Kamu sedang sedih ya gitu. Jadi sudah ada polanya seperti itu. Nah ini masalah kesehatan. Lalu kalau masalah di tempat kerja misalnya, ini sambil saya baca ininya ya, chatnya. Ada yang mengatakan chatbot counseling. Pada dasarnya konseling dan psikoterapi bertujuan untuk melatih ulang manusia dalam mengalami interaksi sosial yang sehat dan normal. Kemampuan memberikan, ini dari ini ya, Mirajul Akbar. Kemampuan memberikan interaksi sosial yang normal ini menurut saya hanya dapat diberikan oleh individu yang sadar dan tidak lewat sekedar mekanisme bahasa. Oke, ini yang dikhawatirkan oleh Akbar ini memang beneran terjadi pada ini eh, chatbot yang berbasis ChatGPT. Dia memang tidak bisa kemudian memberikan ini respon. Jadi dia respon apa namanya timbal balik gitu ya. Dan juga memberikan sentuhan fisik karena kan itu chat ya, chat GPT.
Nah, yang dia keluarkan itu memang yang dimiliki oleh si basis datanya ChatGPT. Jadi misalnya dia memberikan tips, itu ya tipsnya itu ya yang selama ini secara normal, secara umum orang dengan tips seperti itu it works gitu. Nah, itu memang seperti itu terjadi. Sehingga kalau kemarin kita mencoba untuk mendesain chatbot yang dengan masukkan ke WhatsApp, itu sebenarnya hanya untuk pertolongan pertama. Untuk pertolongan pertama saja, karena masalah gangguan kesehatan gitu ya, terutama gangguan kesehatan mental, itu memang harus segera mendapatkan penanganan. Karena kalau nggak segera, jadi prinsip cepat tanggapnya itu loh. Jadi kalau kalau tidak segera mendapatkan penanganan, pikirannya akan semakin kemana-mana. Dia akan semakin merasa sendirian, dia akan semakin merasa hidup ini tidak ada maknanya dan segala macam, karena tidak segera di counter pikirannya. Karena sebenarnya orang itu keluar dari kesadaran itu karena tidak here and now, tidak fokus dan tidak aware dengan kondisi dirinya. Nah, ini yang kemudian coba dibantu oleh alat ini untuk menyelamatkan ini tadi, emergensinya itu tadi, emergensinya, gawat daruratnya. Tapi di situ nanti si ChatGPT itu akan kemudian memberikan apa namanya link gitu. Kalau settingannya untuk PFA ya, untuk psychological first aid, dia akan memberikan link ke profesional. Jadi memang harus berinteraksi dengan profesional. Ini setidaknya kegawat daruratan di awal tuh udah terlewati gitu, sehingga kemudian dia pergi ke profesional. Dan sampai ChatGPT itu sampai bisa memberikan nomor-nomor apa namanya yang bisa dihubungi untuk kondisi gawat darurat. Nah, ini salah satu contohnya ya, Akbar ya. Jadi memang ya nggak bisa kalau misalnya konseling yang intensif gitu ya, karena validasi emosinya eh, terbatas kepada apa yang keluar di teks gitu. Sedangkan kalau sampai ke ekspresi yang gestur-gestur yang yang apa namanya yang tidak bisa diungkapkan dalam kata itu susah untuk kemudian ChatGPT itu bisa ikut ngerasakan gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga itu menjadi concern kita juga. Terus apa lagi nih? Hansul Atiyah. Nah, kemarin ada layanan terapi di Barat sudah menggunakan AI untuk proses assessment. Bahkan beberapa klien juga merasa lebih nyaman ketika melakukan proses assessment melalui AI daripada face to face dengan terapis atau konselor. Lalu apakah di Indonesia sendiri juga sudah pernah menggunakan AI dalam proses assessment? Ini proses assessment atau proses konsultasi ya, kan Zul ya, kalau boleh tahu. Halo? Ini mungkin sambil interaktif aja. Proses assessment, Bu. Assessment tuh maksudnya gimana? Maksudnya eh, kan assessment itu yang dimaksud assessment di sini yang mana ini? Pengukuran dari awal sampai akhir? Oh, screening awal. Oke, screening awal dan pertanyaan tentang keluhan. Nah, ini sebenarnya yang konsep PFA tadi kan, psychological first aid-nya itu gawat darurat itu kalau coba kita analogikan ke proses anamnesa awal dalam sebuah konseling gitu kan ya. Anamnesa awalnya dilalui dengan screening sebenarnya kan, assessment dengan oh berapa intelijensinya, karena dari intelijensi kita jadi tahu gimana nanti memperlakukan si individu ini pas konseling. Jadi ini masih di bagian awal-awal. Nah, ini mungkin ini potensi juga untuk kemudian ini kita AI-kan gitu sehingga saya bisa membayangkan UKW itu sampai berbulan-bulan ini waiting list-nya gitu kan. Ketika screening ini bisa dilakukan dengan AI, maka tinggal kemudian mendeliver atau mendistribusikan ke profesional-profesionalnya gitu. Sehingga tidak ngantri dari screeningnya gitu. Ya mungkin itu nanti ini kebetulan kayaknya Mbak Isah ini orang UKP ya. Jadi ini bisa dilakukan eh, apa ya? Riset aja di gimana screening awal untuk eh, individu-individu yang pergi ke UKP atau klien-klien yang ke UKP itu screening awalnya bisa dilakukan dengan AI. Dan seringkali juga ada beberapa orang datang ke layanan itu bukan karena kemauan sendiri, misalnya diminta oleh orang lain atau diminta oleh significant others-nya, sehingga seringkali juga banyak terjadi defense dan kurang terbuka. Nah, kemungkinan besar dengan adanya AI ini mungkin akan lebih apa namanya ya lebih keluar gitu kayak seperti kemarin yang dialami oleh kita ketika membuat chatbot untuk PFA itu ketika apa namanya kita baca dari hasil kualitatif di teksnya analisis teksnya itu ternyata polanya ketemu gitu para mahasiswa ini ternyata kesepian tuh karena apa gitu bisa kelihatan polanya kenapa gitu dan disebabkan oleh apa. Nah, ini bisa jadi
akan mendapatkan data yang lebih kaya gitu lah. Ketika kemudian dia secara self assessment melakukan proses self assessment sendiri gitu ya. Tapi juga harus dipahami juga bahwa atau dicermati bahwa self assessment tuh kadang kita terlalu menilai diri kita bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu buruk atau mungkin rata-rata. Jadi kurang begitu pas potretnya sehingga kemudian perlu dilakukan proses eh, assessment oleh psikolognya sendiri gitu. Oh, ini hasil dari AI yang dia self report. Tapi kemudian psikolognya juga setidaknya perlu memverifikasi itu. Nah, ini nanti prosesnya bisa difikirkan bagaimana caranya untuk eh, ini bisa AI ini benar-benar bisa membantu sehingga bisa lebih efisien. Nah, ketika kemudian dari apa namanya pihak verifikator itu mengatakan bahwa oh ya ini kondisi existingnya. Nah, kemudian di deliver atau kemudian didistribusikan ke beberapa profesional sesuai dengan masalahnya gitu ya. Nah, ini bisa jadi sebenarnya kalau mau dibawa ke sana gitu atau di proses assessment yang apa namanya melibatkan kemampuan kayak semacam sekarang ini kan kalau kita bicara tentang tes untuk promosi itu lebih menggunakan kompetensi ya. Kompetensi itu berarti kan dia memiliki perilaku yang selama ini dia pakai, dia gunakan, dan itu menunjukkan bahwa dia kompeten di situ gitu. Nah, sehingga ngeceknya dengan menilai portofolionya. Jadi pakai behavioral event inventory. Jadi apa yang pernah dia lakukan ketika dia menghadapi permasalahan seperti ini. Nah, itu mungkin AI aja bisa melakukan itu kan kayak gitu. Nah, ini mungkin menjadi sebuah sebuah apa namanya? Sebuah pertimbangan juga gitu ya. Jadi ketika mau menggunakan behavioral event inventory itu kan pakai STAR ya, situation, task, action, and result itu bisa menggunakan bantuan AI sehingga individu akan dengan ekspresif mungkin dengan voice atau dengan teks tergantung gitu ya. Kalau mau lebih mungkin lebih efisien waktu gitu kan pakai voice gitu ya sehingga kadang kan kalau disuruh nulis kan para asesi ini agak keberatan gitu karena mungkin selalu apa namanya nggak biasa nulis gitu jadi mungkin pakai voice dan sebagainya ini pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kemudahan bisa sih dilakukan gitu ya itu di setting kerja. Kemudian di setting pendidikan pun demikian. Ketika kemudian proses pembelajaran yang sifatnya rutin dan sifatnya itu apa namanya eh, ter apa ya terlihat sesuai rencana itu kan bisa di AI kan. Kalau misalnya teman-teman memiliki sebuah apa namanya proses evaluasi pembelajaran menggunakan multiple choice itu sangat gampang tinggal di AI kan kan kayak gitu atau menggunakan essay itu bisa dibikin apa namanya dibikin kayak persyaratannya kalau misalnya ada indikator-indikator ini, kemudian ini nilainya sekian. Jadi hampir seperti yang biasanya kita lakukan, cuman selama ini kita lakukan secara manual, kemungkinan itu bisa juga dibantu oleh AI, sehingga kita tidak habis waktunya untuk ngoreksi gitu, misalnya. Jadi karena sudah ada AI yang membantu kita untuk ngoreksi. Termasuk juga ketika kemudian teman-teman dari sisi mahasiswanya itu mau mengerjakan tugas, itu pun bisa sebenarnya menggunakan bantuan artificial intelligence. Namun demikian perlu diperhatikan apa yang harus kita cermati nantinya itu ada di slide berikutnya berkaitan dengan bagaimana penggunaan AI. Untuk setting komunitas, sama halnya persis, semuanya akan kembali kepada peruntukannya ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah aktivitas yang bisa dibantu kecerdasan buatan, sehingga membuat eh, proses berpikir kita itu menjadi tidak terlalu penuh untuk berpikir fokus hanya ke sana, tetapi bisa diringankan oleh alat atau oleh artificial intelligence ini ya itu akan sangat membantu kita untuk lebih fokus juga kepada hal-hal yang sifatnya mungkin lebih makro gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh penelitiannya bisa dilihat di situ. Kemudian eh, apa lagi ya? Beberapa disrupsi yang mungkin dihadapi. Nah, ini tadi sebenarnya sudah disampaikan juga. Saya coba apa namanya? Membawa kepada tiga hal yang harusnya kita cermati ya. Kita harus benar-benar hati-hati bahwa memang AI itu membuat kita lebih produktif ya. AI itu produktif gitu ya. AI itu produktif, cuman membuat kita jadi bias gitu loh kadang. Kalau misalnya tidak apa namanya mencermati kembali, tidak akhirnya hal yang kita sampaikan ke orang lain sebagai bahan informasi itu menjadi tidak akurat karena kita kayak ngerasa tanya ke AI jawabannya langsung kita ambil aja.
wah produktif banget nih si AI-nya, ya, kita ambil semua, oh, ini pasti bagus nih. Itu belum tentu gitu. Jadi ada bias atau ketidakakuratan. Nah, ini kita harus cross check dari situ. Kita harus cross check. Jadi pahami konteks. Ketika kita nanya ke AI, itu konteksnya apa? Karena AI itu kadang nggak ngerti konteks gitu, nggak paham bahwa ini konteksnya untuk apa gitu. Tapi dia merespon itu karena dia memiliki big data yang besar dan polanya ke sana, tetapi tidak di apa namanya bedakan dari konteks gitu. Nah, ini yang harus kita cermati. Kemudian fokus dan aware. Jadi kalau kita mengambil informasi dari AI, itu harus benar-benar kemudian kita baca ulang. Jadi nggak bisa kemudian sekaligus langsung apa namanya diserahkan gitu ya sebagai apa namanya hasil kerja gitu. AI itu bukan memberi kita hasil kerja, tapi dia membantu kita berproses untuk menghasilkan pekerjaan. Jadi dia hanya di processing gitu, sedangkan untuk outcomes-nya itu sangat tergantung pada kita gitu. Nah, kemudian kembangkan juga sikap ilmiah skeptis gitu ya. Benarkah, benarkah, benarkah? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain akan muncul gitu. Nah, yang berikutnya itu memang kemudian AI ini apa namanya ya mampu beradaptasi terhadap perubahan gitu ya. Tapi seringkali ada pengabaian etika gitu. Nah, sehingga solusinya kita memang harus menjunjung tinggi tata nilai. Tata nilai yang baik, bermoral dan bermanfaat, kemudian menghormati privasi, ada transparansi, terpercaya dan akuntabel. Ini yang harus kita pahami bahwa kembali lagi ke diri kita. Kita refleksi diri, nilai apa yang kita junjung. Nilai apa yang kita junjung? Kalau nilai kita memang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai morality, kebermanfaatan gitu ya. Kemudian menghormati privacy, pasti kita akan berhati-hati gitu ya. Tetapi ketika nilai-nilai itu nggak ada kita nggak ada anchornya gitu, nggak ada pegangannya, ya udah abai etika itu kayak seolah-olah sebuah apa namanya kenyataan yang diulang-ulang terus menjadi sebuah kebenaran. Tadi ada yang menyampaikan seperti itu juga di chat gitu ya. Jadi memang kenapa ya? Karena individu nggak punya anchor gitu, nggak punya keyakinan gitu, nggak punya keyakinan di tata nilai di dalam dirinya. Sebenarnya dia individu yang seperti apa gitu, sehingga mudah sekali tergiur oleh apa namanya oleh lingkungan, diberi kemudahan ya, ayo gitu kan, diberi hal yang apa namanya menggoda ya, diterima aja gitu. Kemudian ini akan apa namanya mengganggu privasi orang lain, nggak peduli gitu selagi kemudian ini dia merasa senang dan segala macam. Nah, itu kan berarti abai dengan etika gitu ya, tidak memiliki nilai etik yang memang harusnya dia junjung tinggi itu tata nilai gitu kan. Nah, ini disrupsi yang berikutnya adalah AI ini seringkali dianggap memunahkan kebiasaan lama. Nah, kenapa memunahkan kebiasaan lama ya? Karena memang adanya keabaian dalam sustainability. Seharusnya AI ini kita pandang sebagai sustainable development goals, ya kan? No one left behind gitu ya kalau kata SDGs. Jadi memang AI ini sustainability sebenarnya. Jadi keberlanjutan. Jadi bukan direspon saat itu juga dan kemudian akhirnya perubahannya menjadi revolusioner yang lama dibabat habis gitu. Ya belum tentu seperti itu juga gitu. Sehingga kalau kita memaknai AI itu bukan ke arah memunahkan apa yang sudah ada karena merasa ada yang baru gitu. Tapi kita abai dengan sustainability. Tapi fokus pikiran kita itu kepada bahwa apa yang kita lakukan itu membawa misi berdampak. Sehingga kita akan terus belajar, tidak malas. Orientasi kita lebih ke sosial, bukan ke individual, mencari keuntungan pribadi. Kemudian komit dan tanggung jawab. Jadi tidak kemudian melepaskan hal yang tidak disukai padahal sudah bertransaksi gitu. Artinya itu juga akan menjadi problem juga ketika kemudian AI itu disalahgunakan dengan kemudian memusnahkan yang lama tapi tidak bertanggung jawab untuk membangun yang baru gitu atau menjamin keberlanjutan dari yang baru gitu. Misalnya, oke sekarang nggak boleh pakai apa namanya alat yang lain harus menggunakan AI misalnya. Nah, tapi bagaimana kemudian menjaga morality untuk eh, tidak melakukan hal yang tidak bermoral itu komitmennya nggak ada gitu, ditinggal pergi aja gitu. Nah itu apa namanya masalah juga masalah komitmen dan tanggung jawab karena ini ini bagian dari ini ya karakter individu ya. Jadi disrupsi itu bisa kita
lawan ketika kita memiliki karakter yang kuat. Jadi karakter yang cross check gitu ya, menjunjung value dan memiliki memiliki orientasi kita berdampak pada lingkungan gitu. Kalau karakter bisa terbangun seperti itu ya, kemungkinan besar kita akan mencoba untuk apa namanya melewati disrupsi ini dengan positif gitu ya. Nah, ketika kita mengukur keberhasilan integrasi psikologi dan AI, itu kita lihat dari apakah kehidupan manusia lebih terstruktur dan efisien, kemudian apakah muncul beragam perilaku inovasi, lalu apakah manusia kemudian menjadi mandiri dan terpersonalisasi, lalu meningkatnya quality of life. Sehingga kalau ini sudah kelihatan, artinya bahwa AI itu akan menjadi teman kita, gitu ya. Mindsetnya menjadikan AI sebagai teman perjalanan kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, gitu ya. Kemudian melahirkan efektivitas mental sehingga kita dapat mewujudkan lebih banyak potensi yang baik pada diri kita, baik di tingkat profesional maupun tingkat pribadi. Yang berikutnya, kita bisa memitigasi masalah yang akan ditimbulkan dari memanfaatkan AI. Misalnya, oh dengan AI lalu kemudian menjadi malas-malasan, lalu kemudian kita agak khawatir nanti tidak aman, ada bias dan segala macam, itu bisa kita mitigasi masalahnya dengan fokus dan aware dengan konteks. Lalu kita junjung tinggi tata nilai dan kita berorientasi untuk berdampak pada lingkungan sosial. Jadi bukan berpikir untuk diri sendiri, karena ini masalah Sustainable Development Goals sebenarnya ya. Apa namanya eh, perkembangan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya menjadi PR kita bersama terkait dengan AI dan psychology.